Setiap manusia pasti akan kembali kepada tanah. Itulah hukum alam yang Allah tetapkan, sebagaimana firman-Nya, darinya kami menciptakan kamu, kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan darinya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Quran Surat Taha 55. Biasanya, tubuh manusia yang telah dimakamkan akan melebur bersama tanah. Kain kafan akan lapuk, daging akan hancur, tulang akan menjadi serpihan, dan hanya nama yang tertulis di nisan yang tersisa sebagai penanda. Namun, ada kisah-kisah menakjubkan yang terjadi di berbagai belahan dunia Islam, yaitu tentang jasad orang beriman yang tetap utuh walaupun telah dikubur puluhan bahkan ratusan tahun. Fenomena ini bukan sekadar cerita, melainkan kenyataan yang disaksikan langsung oleh banyak mata. Ketika makam dibongkar karena alasan tertentu baik untuk pelebaran tanah, renovasi, atau penelitian ternyata tubuh yang seharusnya telah hancur justru ditemukan masih utuh. Wajahnya seakan tertidur dengan damai, kulitnya tetap melekat pada tulang, bahkan ada kain kafan yang masih menyelimuti tubuh dengan baik. Para ulama menjelaskan, kejadian seperti ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Ia merupakan tanda kemuliaan dari Allah untuk hamba-hamba pilihannya. Mereka adalah orang-orang yang semasa hidupnya menjaga iman, memperbanyak amal solih, menjaga lidah dari perkataan dusta, memelihara tubuh dari perbuatan haram, serta menunaikan ibadah dengan ikhlas. Ada kisah seorang penghafal Al-Quran yang dimakamkan di sebuah desa. Bertahun-tahun kemudian, makamnya dibongkar karena perluasan lahan. Betapa terkejutnya masyarakat ketika melihat tubuhnya masih utuh, bahkan wajahnya seakan tersenyum, seolah sedang beristirahat dengan tenang. Ada pula kisah para ulama, pejuang, dan orang-orang solih yang tubuhnya tetap terjaga seakan tidak disentuh oleh tanah kubur. Fenomena jasad yang tidak hancur ini memiliki dasar dalam Islam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah. Bukan hanya para nabi, sebagian ulama menambahkan bahwa Allah juga bisa memuliakan orang-orang solih dengan cara yang sama, sesuai dengan kehendaknya. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa menjaga jasad dari kehancuran bisa jadi merupakan karamah, tanda kebaikan, atau balasan bagi hamba yang menjaga dirinya di dunia. Namun, tidak semua yang ditemukan utuh adalah orang solih. Ada juga kejadian jasad yang utuh tetapi dalam kondisi mengerikan dengan wajah hitam, tubuh kaku, dan tanda-tanda asap. Itu adalah peringatan agar manusia tidak lalai dan tidak berbuat dosa. Dengan kata lain, jasad yang utuh bisa menjadi tanda kemuliaan, tetapi juga bisa menjadi tanda peringatan keras dari Allah. Bagi kita yang masih hidup, kisah ini seharusnya menjadi bahan renungan. Apakah tubuh kita kelak akan hancur lebur tanpa bekas, ataukah Allah akan menjaganya sebagai tanda kemuliaan? Semua itu bergantung pada bagaimana kita mengisi kehidupan yang singkat ini. Jika kita ingin dimuliakan Allah, maka jagalah salat, perbanyaklah istighfar, biasakan membaca Al-Quran, berbuat baiklah kepada sesama, dan jauhkan diri dari dosa besar. Jangan biarkan tubuh yang kita banggakan di dunia ini justru menjadi saksi yang memberatkan kita di akhirat. Karena yang kekal bukanlah tubuh, tetapi amal yang kita bawa pulang. Maka, wahai saudara-saudaraku, marilah kita renungkan. Dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Cepat atau lambat, tubuh ini akan dikembalikan ke dalam tanah. Tapi bagaimana kondisi tubuh kita kelak? Itu adalah rahasia Allah. Yang bisa kita lakukan hanyalah memperbanyak amal, memperbaiki diri, dan berharap agar Allah memuliakan kita di dunia, di alam kubur, hingga di akhirat.